Oke, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas seperti itu. Jadi kali ini ada burung lovebird di samping saya ini milik Bang Afif. Jadi saya mau kepo karena burung ini alhamdulillah udah juara berapa kali nih? Udah 2 kali ini. 2 kali ya. 2 kali dan alhamdulillah ini 2 kali ikut lomba, 2 kali juara 2 satu. kali juara. Makanya saya berkunjung ke rumah beliau. Jadi saya mau kepo bagaimana cara merawat burung lovebird ini agar ngekek panjang dan menjadi juara sepertinya ya. Ya, benar-benar. Oke. Jadi Bang Afif ini punya channel juga ya? Ya, kita punya channel. Channel YouTube. Jadi namanya apa, Bang? Nama channel kita SC Master Kicau dan itu tentang burung. Jadi kalian yang kepo lah ya cara-cara merawat burung atau monsteran burung yang ampuh gitu, bisa lah kunjungi channel Bang Apik sendiri ya. Ya. Oke Bang, ini jenis langsung aja ya kita tanya-tanya ya. Jenis lovebird apa nih? Nah, kalau untuk ini jenis pasput dan ini salah satu burung kesayangan ini, kesukaan. Oh, dari segi warnanya apa ngekeknya? Kalau segi ngekek mungkin bisa kita lihat dari terahan ya. Ini saya lihat dari segi warna. Warna. Oke. Ini rawatan berapa bulan ini? Kalau ini saya dapat sudah 3 bulanan ini. Ini saya rawat 3 bulanan dan alhamdulillah kelihatan hasilnya dengan 2 kali juara jadi satu. burung ini dibeli di kios, dirawat Ya, 3 bulan ya. 3 bulan. Untuk umurnya jadi masih kurang tahu lah ya umurnya. Kalau umur di bawah 6 bulan ini karena 6 bulan ya. kemarin lepas baby juga saya ngambil kemarin kan. Oh, iya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi saya nih kepo bagaimana cara merawat burung ini agar ngekek panjang. Oke Bang, tip yang pertama untuk menjadikan burung ini ngekek panjang. Nah, yang pertama untuk burung ini kita harus melakukan pengembunan. Pengembunan. Pengembunan ini wajib. Pengembunan ini biasanya dilakukan jam berapa nih? Kalau pengembunan saya biasanya melakukan sekitar jam 5 subuh itu udah saya keluarkan. Dan perlu diingat ya, untuk burung ini saya embunkan harus di bawah pohon. Oh, jadi kayak langsung terkena Iya, gitu langsung ya? terkena. Karena kalau tidak di bawah pohon, embun sudah jatuh duluan ke rumput di bawah kan. Jadi dia tidak terkena. Jadi kalau digantungkan di teras atau di samping-samping rumah itu malah kurang bagus. Kurang ya? efisien itu. Jadi bagusnya emang dibuat langsung terkena si burung ya? Langsung terkena si burung. Oke, setelah diembunkan dari pukul subuh ya, jam subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, mungkin mulai timbul matahari itu, nah itu sudah mulai saya mandikan. Dimandikan. Nah, dan untuk pemandian burung juga itu memiliki beberapa cara. Ada nih beberapa para pecinta kicau kan. Jadi mandiin burung sembarangan malah rusak burungnya. Jadi yang perlu diperhatikan agar apa ya, burung ini cara pemandiannya bagaimana? Yang perlu Nah, jadi diperhatikan. yang perlu diperhatikan untuk memandikan burung itu perhatikan bagian hidung dan mata. Kalau bisa jangan sampai terkena di bagian hidung dan mata. Oh, jadi nanti bisa efeknya malah burungnya sakit. Iya, sakit seperti flu dan itu berpengaruh ke suara. Untuk ngekek dia agak sedikit kurang. Jadi pertama Pengembunan, kedua mandikan sampai basah kuyup. Hati-hati dengan mata. Mata hidung itu harus hati-hati banget itu. Setelah dimandikan, nah baru saya jemurkan. Oh, dijemur. Nah, ini harus kita jemur. Itu juga berfungsi untuk kesehatan burung. Kesehatan burung ya. Nah, jadi dijemur tadi dan itu harus diperhatikan untuk mataharinya. Jadi efisiennya bagaimana penjemuran? Kalau penjemuran itu lebih baik jangan sampai matahari itu terlalu kena karena bisa mengakibatkan burung ini terlalu kepanasan dan dehidrasi tadi kan. Oh, bener. Jadi efisiennya juga tetap di bawah pohon. Ya, tetap di bawah pohon. Oh, ya karena di bawah pohon kan ada dahan-dahan. Seperti itu. Setelah dijemur, nah lalu apa, Bang? saya angin-anginkan. Dianginkan. Efisiennya di mana itu? Nah, kalau diangin-anginkan sama seperti yang sebelumnya, itu memang lebih baik di antara pohon-pohon. Karena ibarat kita nih relaksasi dia lah. Jadi burung itu nyaman lah. Ya, nyaman. Karena gini Mas, kalau burung sudah nyaman, insya Allah bunyi. Tinggal untuk ngekeknya itu perawatan kita itu. Apa dimasterin gitu ya kan? Seperti itu. Nah, jadi ya tadi setelah saya angin-anginkan, ini biasanya saya kerodong. Dikerodong? Iya, saya kerodong sebentar. Jadi biasanya jam berapa tuh kerodong itu? Biasanya setelah jam 9 atau? Ya, biasanya gitu. Saya setelah penjemuran saya lakukan sampai dengan jam 9 atau jam 10. Jam 10. Lalu saya kerodongkan. Nah, perlu diingat setelah pengerodongan inilah kita masukkan
itu mental burung tadi seperti masteran kan. Kalau untuk masteran itu selera ya? Selera itu. Selera ya. Selera. Ya. Selera. Itu masterannya itu burung dikerodong kan? Setelah dikerodong dimasukkan dalam rumah atau tetap di teras? Nah, seperti ini. Kalau untuk burung ini saya kerodong itu setengah. Setengah ya. Setengah saya kerodong gimana ya? Kain itu dari sini kan, setengah. Sisa saya buka. Jadi dia tetap melihat lingkungan dia. Balik lagi seperti burung tadi agar nyaman. Agar nyaman. Jadi kayak kita jalan ada manusia lewat itu burung nggak kaget. Takutnya kan kalau kita tutup semua setelah dibuka dia kaget. Bener. Nah, jadi kita masukin masteran di situ. Nah, dan biasanya saya buka lagi ini sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Itu apa yang dilakukan setelah sore hari? Nah, itu kita angin-anginkan. Di luar lagi? Iya, di luar lagi kita angin-anginkan. Jadi setelah dikerodong setengah dimasterin ya? Ya, sambil dimasterin itu. Masterin itu full non-stop atau? Kalau saya biasanya full ya? Full. Jadi kalau jam 10 start, jam 3 stop untuk diangin-anginin? Ya, diangin-anginkan. Atau setelah asar lah ya? Ya, benar, setelah asar itu. Karena burung ini selain perlu udara pagi juga perlu udara sore. Jadi burung juga kayak berkomunikasi terus ya. Jadi nggak dikerodong. Kalau dikerodong kan kesannya tertutup lah ya. Terlalu tertutup kan. Jadi ya ketika dibuka nanti malah kaget. Bener. Jadi malah kaget ya. Setelah perawatannya saya mau tanya nih, pakannya gimana nih? Nah, itu salah satu untuk membuat burung ini gacor. Selain dari perawatan juga pakan kan. Pakan ini saya lebih ekstra puding yang bervariasi. Seperti jagung. Terus apel. Kangkung, sawi itu saya berikan. Setelah bervariasi. Nah, perlu diingat untuk Mas Haris karena seperti ini. Kita harus melihat kondisi burung juga. Apabila burung ini over birahi, jadi untuk keempat pakan atau lebih yang saya sebutkan tadi, itu perlu dikurangi. Contohnya kangkung tadi ya? Ya, contohnya seperti itu. Kangkung tadi. Jagung. Ya, itu sangat dikurangi. Karena seperti ini. Apabila burung ini terlalu over birahi, ketika kita lombakan dia akan sangat susah untuk bunyi. Yang ada dia turun malah mengejar-ngejar kan. Jadi cari pasangan. Iya, seperti itu. Benar. Jadi kalau untuk makanan hariannya tetap pur ya ada ya? Iya, saya tetap menggunakan pur khusus ya, biji-bijian khusus lovebird kan. Terus dikasih kangkung itu tiap hari atau? Tidak, kalau saya kangkung mungkin seminggu sekali saya berikan. Terus kalau yang tiap hari ekstra pudingnya ada nggak? Kalau saya tiap harinya memberi ekstra puding ini sawi. Nah, itu di luar jam pakan kangkung dan misalnya saya selingin jagung kan. Jadi kalau sudah saya berikan jagung, itu sawi saya kurangin, saya lepas. Jadi pilih salah satu ya? Iya, tapi yang jelas sawi ini hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari. Untuk kangkung sendiri paling enggaknya 1 minggu sekali. Untuk jagung berapa nih? Kalau jagung saya antara 2 sampai 3 kali seminggu. Seminggu ya. Karena seperti ini. Burung juga perlu nutrisi ya. Benar. Jadi logika kita gimana dia mau bunyi kan kalau nutrisinya aja kurang kan. Dia kelaparan gitu. Iya. Kan? Jadi ada lagi Bang kira-kira yang mau dijelasin? Nah, setelah itu baru kita atur volume mental dan volume birahi. Volume mental itu gimana contohnya? Nah, jadi kalau cara melatih volume mental ini biasanya saya jauhkan dari burung lovebird yang lain. Jadi ketika mau lomba saya jauhkan dulu dari lovebird yang lain. Nah, sebelum gantang nih ya, itu biasanya dijauhkan sama burung yang lain itu jaraknya berapa hari? Atau emang rawatannya atau bagaimana nih? Kalau saya memang biasanya seminggu sebelum lomba udah saya jauhin. Tujuannya untuk agar mental tetap terjaga ya. Nah, sebelum lomba juga saya melakukan beberapa treatment tambahan selain dari treatment harian tadi kan. Salah satunya saya masukkan ke umbaran. Jadi itu fungsinya vital sekali tuh. Seperti ini. Apabila burung ini mandi di umbaran, itu secara tidak langsung melatih pernapasan. Jadi kalau napas panjang itu insya Allah ngekiknya panjang gitu kan. Benar. Jadi ya saya masukkan ke umbaran gitu. Itu sama aja kayak kalau tadi kita mandikan sampai basah kuyup, setelah itu kita jemur kan. Nah, ini kalau mendekati lomba, saya rubah, saya masukkan umbaran biar dia mandi di situ lalu saya jemur. Dia mandi sendiri ya? Mandi sendiri di situ. Nah, tadi kan untuk volume mental kan. Nah, jadi 1 minggu sebelum digantangkan atau dilombakan
burung harus dipisahkan dari burung Dipisahkan yang lain. Atau dimasukkan ke dalam umbaran. Iya benar, Nah, umbaran untuk tadi. volume yang satunya tadi apa namanya? Untuk volume birahi tadi. Oh iya, volume birahinya. Kalau itu cukup dari ekstra puding kita. Oh, Jadi gini Mas, sebelum lomba kan kita sudah melihat ciri-ciri burung kita. Apakah ini over birahi atau kurang birahi. Jadi kalau dia over birahi, ekstra puding saya stop selama seminggu itu. 1 minggu sebelum lomba. Iya, jadi saya stop dulu kan. Cuman kalau dia kurang birahi, malah saya kasih lebih banyak. Mantap. Jadi volume birahinya juga perlu diperhatikan. Jadi nggak sembarang dimandikan, nggak sembarang dijemur. Benar. Oke lah Bang, terakhir pertanyaan saya. Pernah ditawar berapa nih burung? Ini alhamdulillah kemarin pas di tempat lomba. Jadi saya baru sudah turun mau pulang ini kan. Ditawar katanya 1 juta dilepaskan nggak? Saya omong kan, kata saya rawatannya ini sayangan kata saya kan. Memang kalau harga burung ini sebelum jadi ya harga sayur lah. Iya benar, harga sayur. Apalagi tempat kita ini banyak peternak lovebird. Benar. Paling burung pasput ini kalau paling mahal lah 150-an atau 100 lah ya. Itu udah 150-an, 100 itu udah dapat ini. Tapi kalau kita bener ngerawatnya, insya Allah jadi harga jualnya tuh naik. Contohnya ditawar 1 juta belum dilepas. Karena rawatannya rutin, makan waktu juga lah. Makan waktu. Ada yang perlu disampaikan atau cukup? Nah jadi kalau mau bikin burung ini tambah gacor, tambah jos lah kan. Anggap seperti mengurus anak sendiri. Bener. Saya juga nanam tanaman itu gitu. Tanaman itu kalau kita ngerawatnya kayak ngerawat anak sendiri, insya Allah tuanya nanti ya dia berbakti. Iya benar. Berbuah itu. Begini juga seperti itu kan. Burung ya. Ya intinya rawatan kita harus benar-benar. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Jadi ini penjelasan dari Bang Apik ya, channel SD Master Kicau. Jadi rawatannya gampang-gampang susah, jadi nggak sekedar dimandikan, nggak sekedar dikasih ekstra puding atau minuman segala macam ya. Benar. Jadi ada step by stepnya, tahap ke tahapnya. Jadi saya jelasin ya. Yang pertama adalah pengembunan. Kedua adalah memandikan. Memandikan. Setelah itu dijemur, ketiga dijemur, keempatnya tadi diangin-anginkan. Setelah itu kelimanya saya kerodong pemasteran. Di kerodong itu sambil dimasterin. Benar. Nah, yang keenamnya adalah makannya yang perlu diperhatikan. Jadi ekstra puding diperhatikan, nanti bisa lah dilihat lagi kan. Jadi terus yang ketujuhnya sebelum digantangkan sampean kita harus perhatikan volume mental sama volume birahi. Jadi kita jauhkan dari burung atau kita atur dari ekstra pudingnya. Gitu aja Bang ya. Ya seperti itu aja mungkin tips kali ini tentang lovebird. Jadi nanti kedepannya kalau Bang Apik ini punya burung yang gacor lagi, boleh lah aku review lagi ya. Boleh siap dengan senang hati. Oke brother, begini aja penjelasan dari Bang Apik. Semoga bermanfaat dan semoga burung-burung kalian itu menjadi burung-burung juara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.